warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka PMM ya, dan pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Afni Laili Hidayah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bangkalan. Marilah kita sejenak memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih bisa melakukan semua kegiatan yang seharusnya kita lakukan. Salam dan salawat jangan pernah kita lupakan dalam setiap langkah, dalam setiap tarikan nafas kita, dengan harapan kita akan selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti acara BMN yang dilaksanakan selama 1 minggu ini ya. Dan kita kebagian berdua hari, Jumat dan Sabtu. Dan karena sekolah siswanya libur, sehingga untuk guru itu fakultatif, sehingga kita tidak memakai seragam seperti biasanya, artinya bebas. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama, mungkin sebaiknya acara untuk pagi hari ini kita serahkan kepada beliau yang mempunyai kawin, atau mungkin dari Ibu Nunu ada yang disampaikan. Kalau tidak ada, kepada Ibu Afni Laili Hidayah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin turun ya Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Semata-mata kegiatan ini hanya bertujuan untuk sharing materi Bapak Ibu, sharing tentang pengalaman-pengalaman baik yang mungkin nantinya bisa bermanfaat untuk perbaikan pendidikan di sekolah kita. Apabila ada konsep-konsep yang mungkin tidak sesuai dengan hati, boleh bersama-sama kita diskusikan untuk mencapai kesepakatan bersama. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai hari ini tentang budaya positif. Baik, selamat datang di sekolah kita, sekolah SMP Negeri 1 Blega. Insya Allah sekolah yang ramah anak dan menjadi sekolah yang menyenangkan. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma pendidikan Indonesia dan budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah. Adapun cakupan materi kita hari ini adalah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar, yang kelima tentang posisi kontrol dan restitusi, serta yang keenam tentang keyakinan kelas serta segitiga restitusi.
Kita akan mulai dengan pembahasan paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita digaungkan kembali dengan adanya kurikulum merdeka. Berdasarkan materi-materi yang mungkin pernah kami peroleh Bapak Ibu, hanya sharing. Jadi kurikulum merdeka ini didasarkan atas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Ki Hajar Dewantara menuliskan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah suatu kegiatan menuntun semua potensi baik yang ada di dalam diri murid kita sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Sekali lagi di sini pendidikan hanya bersifat menuntun setiap potensi baik yang dimiliki oleh murid kita. Next. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut Bapak Iwan Syahril, beliau pernah menganalogikan pendidikan itu seperti sebuah sawah. Ibaratkan sebuah sawah, Bapak Ibu guru kita di sini hanya berperan sebagai petani. Petani tidak bisa menuntut padi untuk tumbuh menjadi jagung. Petani tidak bisa menuntut jagung untuk tumbuh menjadi kacang. Petani hanya bisa memberikan semua faktor tumbuh yang nyaman sehingga jagung, kacang, dan padi bisa tumbuh secara maksimal. Petani diibaratkan sebagai guru kita semua, sedangkan padi, jagung, dan kacang diibaratkan sebagai murid-murid kita. Oleh karena itu, dalam pendidikan Bapak Ibu seharusnya kita sebagai guru tidak boleh menuntut murid kita untuk pintar di semua bidang. Kenapa? Karena mereka punya bakat, punya kesukaan mereka masing-masing. Kita tidak bisa menuntut mereka untuk paling pintar di semua bidang. Kita hanya bertugas untuk menyediakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga semua murid kita bisa berkembang secara maksimal. Lanjut. Oleh karena itu Bapak Ibu, suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan tersebut bisa kita terapkan melalui suatu perubahan proses pembelajaran. Nah, dalam perubahan proses pembelajaran ini Bapak Ibu, ada suatu pendekatan yang kita kenal dengan pendekatan inquiry apresiatif. Bagi saya pribadi, mungkin bagi kami pendekatan ini pendekatan yang baru. Wah, ini apa inquiry apresiatif? Ternyata saat kita mengenai lebih jauh, subhanallah, ini bagus sekali Bapak Ibu pendekatan ini. Seperti apa pendekatan inquiry apresiatif? Nah, jadi Bapak Ibu, pendekatan inquiry apresiatif ini adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah tanpa mengangkat masalah itu sendiri. Jadi inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan psikologi positif yang melihat pada potensi-potensi baik sekolah kita, memadukannya sehingga bisa memunculkan suatu perubahan, sehingga masalah itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Artinya semisal sekolah kita punya masalah apa ya Bapak Ibu, misalkan lingkungan yang kurang tertata misalnya. Kita dalam pendekatan inquiry apresiatif, kita tidak disarankan untuk melihat pada masalahnya, tetapi kita disarankan untuk melihat potensi apa yang dimiliki sekolah kita. Oh, kita punya lahan yang luas, kita punya Bapak Ibu yang peduli, Bapak Ibu wali kelas yang peduli terhadap taman dan kebersihan kelas, misal Elmi misalkan ya, dan Bapak Ibu guru yang lain. Kita punya Bapak kebun, kita punya murid-murid yang bisa membawa bunga. Kita bisa padukan itu semua sehingga memberikan perubahan sekolah kita, sehingga sekolah kita lebih baik. Akhirnya sekolah kita yang tidak nyaman akan hilang dengan sendirinya. Itu adalah maksud dari pendekatan inquiry apresiatif. Dalam Islam Bapak Ibu, pendekatan inquiry apresiatif ini pada dasarnya menurut saya pribadi sama dengan kita dituntut atau kita diajarkan untuk selalu berhusnudzon. Dengan kita selalu berhusnudzon, menganggap sesuatu itu baik, menghadirkan semua yang baik, maka yang tidak baik akan hilang dengan sendirinya. Itu adalah salah satu pendekatan inquiry apresiatif. Next. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini Bapak Ibu nanti bisa diterapkan dengan pendekatan bagja. Apa itu bagja? Jadi langkahnya B, buat pertanyaan apa ya yang kurang dari sekolah saya. A, ambil pelajaran. Oh, ada apa saja di sekolah saya? Oh, ada Bu Elmi yang sedang kebersihan, ada Pak Heri yang sangat mendukung, ada Pak Fakih yang sangat mendukung, ada taman, ada ini. Oh, kita punya banyak aset bagus. Kemudian G, gali mimpi. Kita ingin sekolah yang seperti apa? Oh, bisa dengan cara memadukan semuanya. J, jabarkan rencana. Apa
Dan A adalah atur eksekusi sehingga kita bisa melaksanakan perubahan tersebut. Next. Bapak Ibu, itu adalah perubahan paradigma pendidikan. Jadi maksud dari kurikulum Merdeka tadi adalah sekali lagi kita mengembangkan semua potensi murid, menuntun murid kita sehingga mereka bisa menemukan jati dirinya dan potensi dirinya masing-masing, sehingga mereka akan lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar mereka. Kali ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Bapak Ibu dalam mempelajari modul ini jujur bagi saya banyak hal-hal yang ternyata seperti ini. Artinya hal-hal yang meletup-letup, kok kayak gini ya sebenarnya. Mari bersama-sama kita ikuti step by step. Bapak Ibu, disiplin positif. Dari ini saya juga belajar makna kata disiplin pada dasarnya bukan paksaan dari luar sehingga mengharuskan mereka mengikuti peraturan kita. Sebenarnya makna kata disiplin bukan seperti itu Bapak Ibu. Bukan adanya paksaan yang mengharuskan siswa kita ikut, tidak. Tetapi makna disiplin adalah suatu dorongan dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang merdeka, yang dapat mengatur dan mengorganisasi setiap hal yang kita ingin lakukan dengan baik. Jadi maksud dari kata disiplin adalah seseorang itu bisa melakukan apa yang dia inginkan dengan sendirinya sesuai dengan keinginan hatinya dan bisa dilakukan dengan baik. Dalam penerapan di kelas misalkan ada tugas, anak kita yang mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya tapi dengan suruhan dan paksaan kita, itu tidak bisa dikatakan disiplin. Karena apa? Karena mereka belum punya kemauan dari dalam. Mereka melakukannya karena suruhan dari Bapak Ibu, karena takut dimarahin oleh Bapak Ibu. Namun ketika mereka mengumpulkan dengan sendirinya, tepat waktu mereka ingin menyelesaikan tugas mereka dengan baik, itu artinya mereka sudah punya disiplin. Nah, disiplin positif yang seperti itu yang ingin kita terapkan melalui langkah-langkah yang nanti akan kita belajar. Next. Jadi Bapak Ibu, seorang yang memiliki disiplin positif, dia dapat mengatur dirinya sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Orang yang memiliki disiplin positif percaya bahwa ia memegang kontrol penuh terhadap dirinya. Ia memiliki motivasi intrinsik untuk menggerakkan dirinya sehingga dia bisa melakukan kebaikan dan menjadi manusia yang merdeka. Motivasi intrinsik ini yang ingin kita tumbuhkan di dalam kelas kita, sehingga Bapak Ibu tidak perlu menyuruh anak-anak untuk menyapu, untuk mengerjakan PR, untuk belajar dan sebagainya. Kita tinggal menumbuhkan disiplin positif mereka sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Next. Nah, Bapak Ibu, ada teori motivasi yang mendasari perilaku manusia. Jadi seseorang manusia ini berperilaku karena ada motivasi. Satu, karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, karena mereka ingin mendapatkan penghargaan. Baru yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pelajari. Saat kita memaksa, mohon maaf, misalkan di kelas saya, kelas 7A, siswa kesayangan saya, Raihan misalkan, saya memaksa Raihan untuk mengerjakan PR, akhirnya Raihan bisa menyelesaikan PR-nya. Berarti motivasi yang mendasari Raihan apa? Yakni dia tidak menghindari ketidaknyamanan. Bapak Ibu, saya takut dihukum sama Bu Okmi, saya lebih baik mengerjakan PR. Pasti motivasi mereka masih motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan. Atau saat Bapak Ibu ngasih hadiah, oh ini hadiah yang bagi yang bisa maju ke depan, oh mereka belajar. Itu motivasi mereka masih ekstrinsik. Kenapa? Karena mereka menginginkan penghargaan. Tapi yang kita ingin bangun adalah mereka melakukan itu semua karena mereka menghargai diri mereka sendiri dan mereka memiliki disiplin yang positif. Next. Oke Bapak Ibu, di sini ada juga perbedaan kita perlu mengenal antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman adalah sebenarnya itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi dan tidak nyaman bagi murid kita dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi
tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu yang pendek. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, di sini ada istilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman tidak nyaman bagi anak dan memberikan dampak waktu yang lama, sehingga kalau konsekuensi tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Pada dasarnya saat kita memberikan hukuman pada siswa kita, saat itu mungkin kita tersakiti Bapak Ibu tanpa kita sadari. Dan kalau konsekuensi, siswa hanya dibuat tidak nyaman saja. Next. Oke. Contoh Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi. Semisal suatu hari Raihan tidak mengerjakan PR, kemudian oleh Pak Nuris Raihan disuruh lari keliling lapangan, mohon maaf sambil buka baju misalkan ya, karena dia tidak mengerjakan PR. Menurut Bapak Ibu, mohon maaf, itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar sekali, itu adalah hukuman. Apakah kita sampai berpikir jauh Bapak Ibu, sebenarnya apa yang terjadi pada Raihan sehingga dia tidak mengerjakan PR? Kemudian apa dampak ketika kita memberikan hukuman itu? Kita mungkin tidak, saya pribadi tidak sampai berpikir jauh, ternyata itu juga berdampak pada psikologis Raihan. Terus saja dia jadi tidak mau, jadi malu keluar kelas, seharian dia di dalam kelas sama malu sama teman-teman, akhirnya dia tidak mau belajar, akhirnya dia malas dengan pelajaran Pak Nuris karena dihukum tadi, dan seterusnya. Itu pengaruh jangka panjang yang sebenarnya tidak bisa membangun Raihan itu sendiri. Sedangkan semisal Raihan menumpahkan gelas di mejanya sehingga kena ke meja orang lain dan dia harus membersihkannya, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi dari perbuatan Raihan, dia harus membersihkannya tanpa memberikan efek rasa sakit terhadap psikologis dari Raihan. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Namun Bapak Ibu, ada suatu pendekatan yang kita hadirkan, yakni pendekatan namanya restitusi. Restitusi adalah suatu pendekatan yang tidak mencari apa masalahnya, namun ia mencari bagaimana solusinya. Semisal tadi kita ganti Bima memecahkan gelas kesayangan Bu Elmi misalkan gelasnya. Apakah Bima harus mengganti gelas Bu Elmi sebagai konsekuensinya? Ya. Atau mungkin Bu Elmi berpikir kalau Bima mengganti gelasnya tidak akan sesuai dengan keinginan saya. Jadi mungkin kita harus berpikir bagaimana solusinya Bima. Kita bisa ajak Bima bicara. Bima, kamu tahu kamu sudah salah Bima? Iya Bu, saya tahu. Oke, tidak apa-apa, coba sesekali tadi jangan sering-sering Bima. Kira-kira apa yang bisa Bima lakukan untuk bisa memperbaiki ini semua? Ya Bu, mohon maaf Bu, saya mau membersihkannya Bu. Nanti saya janji saya tidak akan ceroboh, saya janji akan menggantinya Bu. Itu namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi kita tidak fokus pada masalahnya, namun kita menggiring mereka untuk bisa memecahkan masalah yang mereka timbulkan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Next, ada istilah, mohon maaf Ustaz yang tadi Ustaz. Bahkan ada istilah Bapak Ibu hukuman dan penghargaan. Sebelumnya Ustaz ada kayaknya. Ada istilah dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Ada kata-kata saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita agar mereka berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, pada dasarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi saat kita memberikan penghargaan pada murid Bapak Ibu, pada dasarnya mindset murid kita, mindset kita di bawah sadar kita itu mikirnya mereka itu nggak bisa kalau nggak dikasih pekerjaan, kalau nggak dikasih penghargaan. Makanya saya kasih penghargaan biar mereka semangat. Berarti kan mindset kita mereka tidak akan semangat ikut pelajaran kita. Itu sebenarnya yang terjadi di bawah alam bawah sadar kita Bapak Ibu. Next, jadi sebenarnya hukuman dan penghargaan ini bukanlah
bukanlah suatu hal yang bisa memotivasi tindakan seseorang, Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan ini hanya memberikan motivasi yang bersifat ekstrinsik, sehingga kegiatan seseorang itu tidak bisa bertahan lama. Bahkan mereka melakukan prestasi hanya karena pengen dapat hadiah. Mereka mengerjakan PR hanya karena nggak mau dihukum sama Bu Elmi, takut disuruh keliling lapangan, takut ini. Jadi motivasinya hanya ekstensif, dia tidak akan berkelanjutan, Bapak Ibu. Nah, guru bisa mewujudkan motivasi intrinsik murid sehingga dia bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga mereka akan termotivasi sendiri untuk belajar. Ada suatu ungkapan, Bapak Ibu, saat misalkan siswa kita berprestasi, kita kasih hadiah, dia akan senang sekali. Maka sebenarnya kita sudah menghilangkan kegembiraan dia atas prestasinya. Dia gembira karena hadiahnya, bukan karena pencapaiannya. Betul. Jadi dia gembira karena hadiahnya, menyenangkan dapat hadiah ini. Hadiahnya Silver Queen. Dia senang karena hadiahnya. Kita sudah merobohkan semua kebahagiaan karena pencapaiannya, Bapak Ibu. Itu salah satu teori yang tentang penghargaan. Next, jadi setiap guru harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam siswa, dari dalam diri kita. Next, Bapak Ibu, ada satu lagi topik, yakni tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah kita belajar tentang motivasi intrinsik, kita harus tahu saat siswa kita punya kesalahan, melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta harus menghakimi dia, kamu salah, kamu gini. Tidak. Tetapi kita bisa bersama-sama ingat, Bapak Ibu, ketidaksesuaian perilaku murid dengan norma pada dasarnya karena tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contoh, mohon maaf, misalkan ada murid kita yang mencuri, mohon maaf, semoga tidak ada, Bapak Ibu ya. Ada murid kita yang mencuri, memang perilakunya salah, dia salah, tapi saya yakin Ibu Tuti juga memanggil dia dan menanyakan, kenapa kamu sampai mencuri? Dia tidak akan mencuri kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dia tidak akan mencuri kalau orang kaya, Bapak Ibu. Mungkin dia mencuri karena dia butuh sesuatu untuk bertahan hidup. Maka karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, akhirnya dia mencuri. Contoh lagi, misalkan yang lain, ada murid kita yang caper. Siapa Bapak Ibu yang caper, yang misalkan Jeffrey, misalkan ya. Jeffrey kemana-mana, dengan celometannya. Kita bisa identifikasi, ini Jeffrey celometan sekali, Ibu gak suka. Tapi kita gak bisa ngecas. Berarti kira-kira kebutuhan apa kalau Jeffrey itu celometan? Cari perhatian. Jangan-jangan dia tidak mendapatkan perhatian di rumahnya, Bapak Ibu. Dia kekurangan kasih sayang, sehingga dia mencari kasih sayangnya ke kita. Ya, sehingga dia cari perhatiannya ke kita. Contoh lagi, misalkan ada siswa kita yang saya menjelaskan materi, siswa saya itu diam, duduk, bengong. Saya bilang, Rehan, Rehan memperhatikan, sebentar tidur lagi. Iya. Jangan-jangan kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari Rehan dan kawan-kawannya, Bapak Ibu? Jangan-jangan dia kurang kebutuhan kebebasan atau kesenangan. Jangan-jangan di rumahnya dia itu suruh di dalam rumah terus, Bapak Ibu, gak boleh kemana-mana. Akhirnya dia lengan terus diam duduk. Nah, dia kurang kebutuhan kesenangannya atau kebutuhan kebebasannya kurang, sehingga kita bisa menghadirkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sekali lagi, pelajaran bagi saya pribadi, saat siswa kita salah atau melakukan sesuatu, kita tidak bisa mengejas mereka itu otomatis langsung harus salah. Kita selaku pendidik yang baik harus mengidentifikasi sebenarnya anak saya ini kurangnya apa, kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi sehingga dia mencari kebutuhan yang lain.
Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, semisal ada murid kita yang mohon maaf pacaran misalkan ya dengan lawan jenis. Jangan-jangan kan dia mencari kasih sayang dari lawan jenis laki-laki yang lain karena mungkin ayahnya kurang perhatian dan sebagainya, kan bisa saja Bapak Ibu ya. Itu maksudnya kurang terpenuhinya kebutuhan dasar sehingga bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Next. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas, 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next. Bapak Ibu bisa di sebelah kanan gambar apa Bapak Ibu ya? Gunung es. Gambar gunung es. Kira-kira yang lebih besar bagian gunung es yang atas atau yang bawah? Bayang-bayangnya. Yang bawah itu apa ya, semacam seperti gunung, kakinya, akarnya gunung es itu lebih besar daripada puncaknya. Namun yang kita lihat sekarang hanya puncaknya saja Bapak Ibu. Kita saat mengejar seseorang berperilaku salah, kita hanya ada di 1 lembar dari ratusan lembar hidupnya yang lain. Kita tidak tahu bagaimana isi dan ratusan lembar yang lain. Sama seperti teori gunung es Bapak Ibu, ada teori namanya teori gunung es. Sesuai dengan teori gunung es, sikap atau perilaku yang muncul pada anak-anak merupakan hasil dari penerapan atau penjalankan nilai-nilai kepercayaan dan pola pikiran. Jadi apabila anak-anak itu punya nilai-nilai yang baik, kepercayaan yang baik, pola pikir yang baik, maka dia akan kelihatan baik. Tapi saat dia berperilaku buruk, kita nggak tahu apa nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya di dalamnya, apa kepercayaan yang dia anut, apa pola pikirnya dia. Jadi pola pikir yang buruk, kepercayaan yang tidak baik, nilai-nilai yang tidak baik itu yang memunculkan sikap yang tidak baik. Yang kita tahu hanya sikapnya saja tidak baik, tapi kita tidak tahu bagaimana proses pembentukan sikap itu. Jadi sikap itu hanya 12% dari 88%. 88% ini yang menentukan sikap kita. Apa saja itu? Nilai-nilai, kepercayaan, dan pola pikir anak yang menentukan sikap anak kita. Next. Nah, ini Bapak Ibu, yang kita tahu hanya di atas saja ya, hanya kebiasaan atau perilakunya. Yang sadar itu hanya 12%. Sedangkan yang membentuk kesadaran atau perilaku itu adalah 88%. Apa? Pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianutnya. Next. Jadi, nilai-nilai kita sebagai guru yang insya Allah berproses menjadi lebih baik, maka tugas kita menanamkan nilai-nilai kepercayaan dan pola pikir yang baik kepada anak kita. Bisa ditanamkan melalui budaya positif sehingga akan tumbuh generasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tidak bisa menuntut anak kita, oh Bima kamu salah, nggak seharusnya kamu seperti ini, tidak seharusnya kamu berkata kasar terhadap rekan, ini nggak boleh. Itu kan kita mengucapkan saja ke Bima, kita hanya tahu luarnya saja. Bagaimana yang bisa kita lakukan? Oh mungkin kita kasih contoh kita sendiri, misalkan saya sendiri ke Bima, ya Mas Bima ini ya, nih, saya sopan terhadap mereka, sehingga secara tidak langsung saya menanamkan nilai-nilai kepada Bima, sehingga nanti juga akan membentuk gunung esnya Bima, akan membentuk karakternya Bima. Penanaman nilai-nilai saya dengan contoh yang baik secara tidak langsung akan membentuk sikap mereka. Jadi kita tidak bisa anak-anak jujur itu tidak jujur itu sangat baik, kalian tidak boleh tidak jujur saat ujian, kalian tidak boleh mencuri. Itu paling maksudnya cuma sedikit Bapak Ibu. Tapi kalau kita mencontohkan dengan perilaku kita atau dengan kegiatan kita, misalkan dari kejujuran atau apa yang dari bawah membangun, insya Allah akan terbentuk sikap kejujuran itu. Next. Nah, dan karena itu Bapak Ibu, sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang sebenarnya sudah kita lakukan. Yang pertama ada posisi kontrol menghukum. Ya, kalau siswa kita berbuat salah ini Bapak Ibu ya, kita bisa posisi kontrol menghukum, kita bisa posisi kontrol pembuat rasa bersalah,
Nih Bapak Ibu, kalau penghukum, kita bisa lihat video sebentar Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu.
Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ada di posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer. Yang kemarin sudah dilakukan? Kalau ya Pak Baki? Terima kasih. Bentar ya. Siap, biasa. Jadi, saya yakin kalau teman-teman suruh milih ya. Tapi kalau saya pribadi, ingin 5-5. Saya pribadi, minimal 3. Soalnya apa? Dari karakter-karakter itu kita di sekolah ini tidak tahu. Itu pun kita tidak akan membimbing anak itu dari kelas 7 sampai kelas 3. Di 1 itu anaknya. Jadi kita punya waktunya itu paling tidak 1 minggu. Tatap muka kita cuma 4. Kita tidak bisa menilai karakter di situ. Soalnya ini kompleks. Ya, masalah ini kompleks. Jadi kalau saya pribadi 5-5-nya pingin punya itu. Nah, kita sesuaikan dengan karakter anak itu. Bisa jadi kita ambil posisi 5, tapi anak ini pintar, gitu. Ibu paling gini lagi, paling gini. Justru diambil kesempatan di situ. Makanya tinggal kita ngolah posisi mana yang harus kita. Yang penting nomor 1, guru penghukum itu ditaruh di paling belakang. Menurut saya. Terima kasih. Nambahi dari pernyataan Bapak Ki, kalau menurut saya karakter anak itu macam-macam. Ada yang kepingin suara rendah, ada yang juga bisa dengan suara tinggi. Itu bagi saya itu mulai dari terendah. Nah, nanti yang terakhir tertinggi akhirnya. Kalau itu peringatan terakhir tertinggi. Kalau dari awal itu rendah, naik, ketiga kali, 4 kalinya baru hukuman itu.
Begitu pernyataan saya seperti itu. Ya, benar sekali Ustaz Taufik dan Bapak Fakih atas pernyataannya misalnya. Jadi benar sekali Bapak Ibu, kita juga sempat kita bahas. Saat ini penerapan posisi kontrol ini memang tergantung dengan siapa yang kita hadapi. Contoh semisal kita menghadapi orang narapidana atau orang yang melakukan kriminal, Pak Polisi. Pak Polisi tidak mungkin menerapkan posisi restitusi atau posisi manajer karena sudah bisa mikir, bisa mengakali. Kita bisa menerapkan posisi penghukum kalau Pak Polisi. Namun di sekolah pendidikan, kenapa yang disarankan tadi posisi manajer? Karena yang kita hadapi adalah anak yang masa depannya masih jauh. Ketika mereka sudah patah, psikologisnya sudah patah di awal, bagaimana masa depannya seperti itu? Jadi yang disarankan posisi manajer. Tapi saya juga pribadi setuju dengan Pak Fakih dan Pak Taufik. Kita harus pandai memilah anak. Ini kira-kira anaknya seperti ini, jadi harus posisi kontrolnya seperti ini sehingga tepat sasaran. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu merasa bersalah sendiri setelah belajar ini karena, ya astagfirullahaladzim, dulu yang saya sering terapkan ini posisi merasa bersalah Bapak Ibu. Ya, sehingga saya setelah belajar ini mikir, ya Allah, berapa banyak anak yang sudah saya buat merasa dia tidak berarti dan tidak berharga apa-apa terhadap tugasnya. Jadi saya mikir setelah saya menerapkan rasa bersalah, kan justru mereka merasa bersalah. Pada dasarnya tanpa kita tahu kedalaman psikologisnya, mungkin mereka merasa tidak tahu apa-apa dan tidak berharga bagi lingkungan mereka. Sehingga tugas kita mencari solusi sehingga mereka bisa menemukan solusinya sendiri, berkeyakinan untuk menjalankannya sendiri. Oke. Ya, Ibu. Saya setuju sekali. Selaku bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebagai guru BK, tentunya saya tetap ingin memposisikan diri sebagai manajer karena tidak mungkin seorang guru BK menghukum dan lain sebagainya. Bagaimana bisa menjadi teman atau bagaimana bisa siswa itu legowo untuk menyampaikan masalahnya kurang BK kalau sudah ada perasaan takut dan dendam karena sudah pernah dihukum oleh gurunya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tuti. Jadi selama ini diterapkan dalam BK sebenarnya sudah posisi manajer Bu ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Next. Masih dalam kontrol. Oke, jadi Bapak Ibu yang diterapkan oleh posisi manajer tadi itu namanya restitusi. Yang diterapkan restitusi. Ya, oke. Jadi restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah salah satu alternatif pemecahan masalah sehingga siswa yang bersalah tadi akan kembali ke kelompoknya dengan perilaku baik yang lebih kuat dari sebelumnya. Tadi Naren seandainya kita mengambil posisi menghukum, dia akan ciut, akan capek, ini nggak semangat. Tapi kalau kita pakai posisi manajer restitusi, dia akan kembali menjadi Naren yang baru, Naren yang tidak terlambat, yang menyeting alarm dan sebagainya. Akan ada perubahan positif dalam diri Naren. Ya, dalam penerapan restitusi, pelaku akan menghadirkan sendiri alternatif pemecahan masalahnya. Masalah terhadap masalah yang ditimbulkan, dia akan memiliki solusi sendiri. Lanjut. Nah, ada langkah-langkah penerapan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebenarnya ini saya yakin sudah sering sekali kita terapkan, Bapak Ibu terapkan kepada murid-murid kita. Tapi kita dulu belum tahu kalau namanya adalah restitusi. Apalagi Bapak Ibu, Ibu guru, ibu-ibu yang perempuan pasti sudah menerapkan restitusi. Contoh semisal ada anak kita yang salah, untuk masuk ke bawah alam sadarnya kita nggak mungkin langsung memarahi atau menceramahinya. Kita paling bilang biasanya Bu Lilis sudah gini, iya tidak apa-apa, nah ibu dulu juga pernah melakukan seperti itu. Ada Andini cerita, saya ini Bu sama Mbak ini bertengkar. Ya sudah, tidak apa-apa, ibu dulu juga pernah seperti itu, biasa anggap seperti itu gini. Itu artinya kita sedang menstabilkan identitas mereka. Kita memposisikan kita pernah sama dengan mereka, dan yang mereka lakukan itu hal yang bukan salah seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah,
ini mengatur emosi. Oke, berjanji ya bisa seperti itu, siap Bu. Jadi dia akan bangkit kembali dengan andini yang baru seperti itu Pak Ibu. Oke. Jadi 3 tahapannya: stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya untuk membentuk dirinya yang baru. Next. Berdasarkan tadi ada menanyakan keyakinan Bapak Ibu yang waktu itu sempat juga dibahas oleh Pak Ahab dan Pak Nuris, ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dalam hati murid. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu berbeda dengan peraturan atau kesepakatan kelas. Kalau peraturan cenderung berisi kalimat negatif, namun keyakinan kelas berisi kalimat positif yang membangun kepercayaan. Seseorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya. Contoh peraturan: tidak boleh menyontek saat ujian, tidak boleh membuka HP misalkan, tidak boleh ini, banyak kan tidak bolehnya, banyak kan negatifnya. Namun berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dari awal mereka masuk bisa kita tanamkan. Seperti apa? Bisa lanjut. Next. Seperti apa keyakinan? Seperti apa keyakinan kelas? Misalkan pada siswa SMP misalkan. Dari awal mereka masuk mungkin bisa jadi program sekolah membuat poster keyakinan kelas. Contoh, kejujuran adalah hal yang baik. Keyakinan kelas kita. Atau misalkan menghargai orang lain dan diri sendiri adalah kita. Atau beriman adalah ciri kita. Itu keyakinan kelas kita. Kita bisa buat yang besar, kita tempel di tembok kelas kita, sehingga siswa kita, murid kita itu punya keyakinan kelas yang sama. Sehingga saat mereka melanggar peraturan, kita bisa tanyakan, kamu tahu kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Ya Bu, maaf Bu, saya ini di kelas 7A. Kelas 7A sebenarnya punya keyakinan kelas menghargai sesama, tapi tadi saya sudah tidak menghargai sesama. Oke, apa yang bisa kamu lakukan? Begini Bu, saya akan lebih baik. Oke, jadi dia akan kembali ke keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi adalah serangkaian materi yang kita bahas dalam budaya positif. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita sebagai pendidik yang lebih baik. Mari bersama memberikan perubahan yang lebih baik untuk pendidikan Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan mungkin yang ingin di-sharing atau diskusi bersama-sama, dipersilakan. Sudah nggak ada. Sepertinya tugas kita semakin banyak. Benar sekali Bu ya. Jadi setelah belajar materi ini, saya pikir jadi setiap Bapak Ibu Bagaimana menangani kelasnya Pak Fakih? jadi setiap Bapak Ibu mengirimkan aksi nyata, saya selalu berkomentar ini di setiap aksi nyatanya. Apa yang dulu Anda pikirkan? Saya pikir dulu pendidikan itu hanya untuk memintakan siswa. Yang penting siswa saya pintar, materinya nyampe, semua beres. Jadi saya berceramah panjang lebar. Ternyata setelah belajar materi ini, pendidikan tidak hanya memintakan siswa, tapi hal untuk menyentuh hati siswa sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Satu lagi Bapak Ibu, kemarin dapat ilmu baru bahwa setiap sifat yang tidak sesuai dengan siswa kita tadi karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, terutama yang tidak terpenuhi kebutuhan di usia 0 sampai 7 tahun Bapak Ibu. Jadi saat ada siswa kita yang murung atau berperilakunya meloncat-loncat terlalu aktif, kita bisa tanya, ada apa di usia 0 sampai 7 tahunnya? Jangan-jangan ada yang bermasalah sehingga sangat berpengaruh. Sangat umur 0 sampai 7 tahun, sangat berpengaruh. Contoh misalkan, mohon maaf sekali, ada seseorang yang mohon maaf misalkan kerja di dunia malam dan seterusnya, melakukan hal yang tidak baik. Jangan-jangan waktu usia 0 sampai 7 tahun dia juga pernah mengalami kasus kekerasan seksual sehingga dia melakukan hal yang sama di pikirannya seperti itu. Orang yang anak kita ada yang sering mencuri misalkan, jangan-jangan waktu usia 0 sampai 7 tahun dia pernah melihat orang tuanya atau orang terdekatnya mencuri sehingga itu ada di pikiran.
pemikirannya dan dia menerapkannya. Jadi saat usia 0 sampai 7 tahun atau masuk ke usia kita, itu adalah setiap tindakan kita ada dalam memori jangka panjangnya. Jadi kemarin juga diwati-wati sangat berhati-hati Bapak Ibu guru, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mematahkan psikologisnya. Contoh, Raihan, kamu ini salah sekolah mau jadi apa? Kan kamu kayaknya gak punya masa depan, cuma duduk-duduk gini, masa depan apa? Mau jadi apa? Kamu jangan cita-citanya. Pasti di pikiran Raihan itu sudah Saya tidak berarti apa. iya, secara tidak langsung Bapak Ibu pikiran kita, contoh kita itu ada di pikiran Raihan. Iya, kita bilangnya cuma ceplas gini-gini, tapi itu dipikir sama Raihan. Berarti saya ini gak bisa punya masa depan, saya gak berarti apa-apa. Jadi benar sekali apabila guru itu sangat berperan dalam pembentukan kepribadian. Kalau ada Raihan, selamat pagi Raihan. Semangat ya, Raihan pasti bisa sukses. Gimana ya? Insya Allah Raihan akan sukses. Semoga apa yang kita sama lakukan bisa menjadi salah satu kebaikan. Mohon maaf Ustaz Rafiq, siapa tahu salah satu di antara mereka adalah yang menarik kita untuk ke pintu surga. Siapa tahu dari tangan-tangan mereka. Kenapa? Siapa tahu dari tangan-tangan mereka. Menjadi jalan kita ke surga. Terima kasih Pak. Dari tangan-tangan mereka ada yang mengajak kita ke surga ya. Kok tapi siapa tahu kata Raihan, ya Allah saya tidak masuk surga karena Pak Abdul memberi saya untuk bangkit. Jadi Raihan kayak gimana? Raihan itu Ternyata Raihan minta maafnya lebih lama. Kenapa Raihan itu karena saya sama Bu Tuti di kelas 7A Bapak Fakih melihat mereka tidak punya semangat belajar sama sekali. Jadi kita agak bingung. Jadi katakan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, semata-mata apa yang disampaikan hanya untuk berniat sharing untuk perbaikan ke depannya.